Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 632. Dengarkanlah Maria, terima salamku, dengan pujian syukur serta nyanyianku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih segenap umat dan keluarga yang turut mengikuti Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-30, dan lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, kita diingatkan kembali bahwa hidup memang membutuhkan peraturan, tetapi peraturan itu haruslah didasarkan pada kasih dan bukan melawan kasih. Karena kasih kita kepada Allah dan kepada sesama, itulah yang akan menjadi jaminan untuk kehidupan kita bersama, untuk menjadi bagi kita sarana untuk dapat hidup bahagia.
Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita, kita akui dan mohon rahmat pengampunan Tuhan. Puji syukur 355. Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir mengajarkan dan memberi contoh hidup dalam kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau bersabda, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau juga mengajarkan bahwa hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang
Pada perayaan kudus kita ini, kita juga ingin mempersembahkan segala doa-doa kita, memohon rahmat keselamatan bagi Bapak Audi Army Intan. 4 bulan yang lalu telah menghadap hadirat Tuhan, juga bagi Oma Maria Heng Aitin, 2 tahun yang lalu telah menghadap hadirat Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Putra-Mu kami selalu mengalami betapa besar cinta-Mu kepada kami. Kami mohon jiwailah kami dengan roh cinta kasih-Mu, agar kami dapat mencintai Engkau dan sesama secara nyata, baik dalam pikiran, perkataan maupun tindakan kami. Kami bersyukur bahwa dengan penuh kasih dalam Roh Kudus Engkau telah menuntun kami, sehingga dari waktu ke waktu kami sungguh dapat berusaha mencintai-Mu dalam kebersamaan dengan sesama. Kami mohon kepada-Mu ya Allah rahmat keselamatan bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya bagi Bapak Audi Army Intan dan Oma Maria Heng Aitin. Apa yang mereka perjuangkan dalam hidup dunia ini, dalam iman kepada-Mu, kiranya menjadi bagi mereka jaminan untuk sungguh dapat mengalami sukacita dan kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan kami mohon sekiranya ada kekurangan, kelemahan dan dosa-dosa mereka, Engkau Allah yang Maha Rahim, yang kiranya akan tetap memberikan pengampunan dan melayak pantaskan mereka mengalami sukacita dan kehidupan kekal. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami juga mohon semoga Engkau senantiasa menuntun dan memberkati mereka di dalam kehidupan selanjutnya, dalam usaha-usaha dan pekerjaan serta pelayanan-pelayanan mereka, sehingga semuanya mampu mereka jalani seturut dengan kehendak-Mu, karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari nubuat Malkid. Aku ini raja yang besar. Sabda Allah dari kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kau tindas. Jika engkau sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda, dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, dan janganlah kamu bebankan bunga utang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, hanya itulah pembalut kulitnya. Jika tidak, pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan puji syukur 839. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentinganmu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga
kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji syukur 962. mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tidak dapat kita sangkal bahwa dalam hidup kita bersama dengan orang lain pasti dibutuhkan suatu aturan agar kita dapat hidup bersama dalam damai. Tidak akan pernah bisa orang hidup bersama dalam keadaan damai tanpa diatur. Oleh karena manusia masing-masing mempunyai keunikannya, mempunyai kebebasan,
Dan kadang-kadang karena manusia mempunyai kebebasan, kalau tidak diatur, maka ketika hidup bersama akan menjadi kacau. Kalau semua manusia menggunakan kebebasannya sebebas-bebasnya tanpa diatur. Mungkin kita bisa menyaksikan akhir-akhir ini begitu banyak demo, meskipun sudah diatur juga tentang demo, tetapi ketika orang melanggar aturan itu lalu kemudian kacau, mulai anarkis dan lain sebagainya. Kita bisa membayangkan dalam kehidupan kita bersama, ketika tidak ada aturan, maka akan semuanya menjadi kacau. Juga termasuk perayaan Ekaristi, kalau tidak diatur, masalah waktu, masalah petugas, masalah yang lain akan menjadi kacau dan tidak akan berjalan dengan baik. Nah, aturan itu dimaksudkan supaya kehidupan manusia itu sungguh dapat hidup dalam kebersamaan, dalam keadaan yang damai. Hukum Taurat tentu mengatur tentang kehidupan manusia dalam relasi antar sesama dan juga relasi manusia dengan Tuhannya. Nah, kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh seorang ahli Taurat dalam pertanyaannya kepada Yesus yang disebut untuk mencobai Yesus. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, kadang-kadang memang ketika ada aturan, lalu orang bertanya, aturan mana yang harus dipakai? Ketika kita berrelasi, berhubungan dengan ini, hukum mana yang harus dipakai? Dan hukum apa yang paling benar? Ya, khususnya kalau kita misalnya di Indonesia saja, ya ada hukum yang diatur oleh negara. Kemudian ada juga hukum yang diatur oleh agama. Tetapi ketika dalam praktek kehidupan, kemudian seolah-olah bahwa hukum negara dan hukum agama yang kita jalankan secara bersama itu bertentangan atau saling tumpang tindih, lalu bisa jadi menjadi pertanyaan, mana yang paling utama, mana yang harus didahulukan, mana yang harus kita ikuti. Nah, Yesus menjawab apa pertanyaan seorang ahli Taurat itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Pertama dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Tetapi Yesus melanjutkan, perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan pada akhirnya kalau kita menyimak apa yang menjadi jawaban Yesus ini, ya kasihlah yang harus menjadi dasar dari semua hukum. Kalau hukum itu tidak menampakkan kasih baik kepada Allah maupun kepada sesama, maka hukum itu pasti tidak benar. Hukum itu pasti melawan hukum kasih yang bagi kita orang Kristiani yang dibawa oleh Yesus. Tetapi hukum kasih adalah hukum ilahi yang berlaku bukan dibatasi oleh agama atau negara, tidak. Yang bagi kita manusia hukum ini berlaku mutlak. Semua agama mengajarkan tentang kasih. Dan kasih dari mana? Bukan kasih dari pemimpin agama, bukan kasih dari agama itu sendiri, tetapi kasih yang asalnya dari Allah. Dan inilah yang harus mendasari semua hukum yang dibuat oleh manusia. Tidak mungkin benar kalau orang mempraktekkan dalam kehidupannya bahwa ia senantiasa berseru-seru kepada Tuhan
untuk menunjukkan bahwa sungguh mencintai mengasihi Tuhan Allah. Tetapi di sisi lain, ia berseru-seru memfitnah sesamanya, manusia. Pasti tidak benar. Karena mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, itu harus nyata, harus terlihat dengan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Tidaklah mungkin kita mengatakan saya mencintai, saya mengasihi Tuhan Allah, tetapi di sisi lain saya membenci sesama saya. Tidak mungkin, ya, khususnya bagi kita umat Katolik. Kita rajin pergi ke gereja, kita rajin mengikuti misa, tetapi setelah itu kita juga rajin mengumpat sesama kita. Kita rajin membicarakan sesama kita, kejelekannya dan lain sebagainya. Hal lain yang disampaikan oleh dalam bacaan pertama dalam kitab Keluaran, ya, dikatakan bahwa janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan. Jadi kalau kita mengasihi Allah, pasti hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tidak boleh kita menindas orang asing, orang miskin, orang-orang yang memang serba terbatas. Kenapa? Karena Tuhan Allah justru menunjukkan kepada kita lewat putranya Yesus Kristus untuk membantu orang-orang yang seperti ini. Bukankah ketika Yesus mulai berkarya di tengah-tengah umat manusia, lebih banyak dikisahkan bagaimana ia menolong orang-orang yang tertindas, bagaimana menolong orang asing, bagaimana menolong orang miskin, bagaimana menolong orang yang kelaparan, bagaimana menolong orang-orang yang sakit, dan lain sebagainya. Kita pun sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak-anak Allah, tentu dituntut untuk terus-menerus semakin menjernihkan iman kita, bahwa kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, itu harus menjadi nyata dan konkret dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Kasih harus terwujud kepada sesama kita. Ketika kita berjumpa dengan sesama yang mungkin membutuhkan makanan, ketika kita mempunyai, marilah kita berbagi dengan mereka. Ketika kita menjumpai orang yang mungkin tidak mempunyai pakaian, mari kita berbagi kepada mereka. Ketika kita menjumpai orang yang membutuhkan pertolongan, mari kita bantu mereka. Inilah yang harusnya nyata terjadi dalam kehidupan kita kalau kita sungguh mencintai, sungguh mengasihi Allah. Segala aturan yang ada dalam kehidupan kita, baik aturan secara pribadi, aturan dalam keluarga, aturan dalam lingkungan kehidupan kita, aturan dalam gereja, atau aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hendaklah kita mendasarkannya pada kasih kepada Allah, agar aturan itu sungguh dapat berdaya guna mendatangkan kedamaian bagi kita bersama. Mari kita tanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan iman kepercayaan kita kepada Allah dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang. mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita supaya kasih-Nya bagi kita dapat mengilhami segala sesuatu yang kita lakukan dan supaya cinta kasih kita bisa menular. Bersama-sama, Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga gereja umat Allah tidak pernah berhenti mewartakan dalam pengajaran, kehidupan, dan ibadatnya, bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama merupakan inti dari Injil, dan bahwa sesama kita adalah anugerah Allah kepada kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga dalam sistem ekonomi modern yang mencirikan pencarian keuntungan, efisiensi, produksi, dan kompetisi, orang tidak kehilangan hatinya, sehingga tetap mengutamakan hubungan-hubungan manusiawi yang penuh persahabatan dan saling menghargai. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga dalam rumah dan hati kita ada tempat untuk para pengungsi dan pendatang. Semoga kami belajar membagi-bagikan harta dan diri kita sendiri kepada orang-orang kecil yang disayangi Tuhan, orang miskin dan sebatang kara, serta mereka yang menderita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi mereka yang merasa tidak dapat mengampuni, yang jarang mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, atau mereka yang cita-citanya tidak tercapai. Ya Bapa, semoga mereka menemukan secercah kebaikan Allah dalam perhatian serta pertolongan kami bagi mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga dalam pergaulan bersama kami lebih cenderung untuk saling mendukung daripada saling mendorong. Semoga kami saling menerima dengan kepercayaan dan kehangatan, saling mengampuni dan sepenuh hati, dan maju bersama dalam harapan dan kasih. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga memohon rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-hamba-Mu, segenap keluarga orang-orang yang kami kasihi yang telah menghadap hadirat-Mu, khususnya bagi hamba-Mu Bapak Audi Armi Intan dan juga Oma Maria Heng Aitin. Semoga Engkau membukakan pintu surga bagi mereka untuk mengalami sukacita dan kemuliaan-Mu, sebagaimana yang telah Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami juga mohon penyertaan dan berkat-Mu bagi mereka dalam kehidupan, dalam keluarga
juga di dalam seluruh usaha, pekerjaan dan pelayanan mereka, agar mereka mampu menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu pula dan kelak mendatangkan sukacita hidup bagi mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami dengan memakai takaran-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima maksud baik kami untuk mengambil bagian dalam persembahan Putra-Mu melalui roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu ini. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan emada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan. Surga
di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi hamba-hamba-Mu, Bapak Audi Armi Intan dan Oma Maria Heng Aitin, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Putra-Mu memberi kekuatan baru bagi kami. Kami mohon dampingilah kami dalam menghayati iman dan mewujudkan kasih serta dalam perjalanan kami menuju kerajaan-Mu di surga. Bantu kami dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan kami masing-masing, agar kami mampu mendasarkannya pada kasih-Mu, sehingga kami dapat mengalami sukacita dan kedamaian-Mu, karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing, dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Puji syukur 629.